Dan masih bersama kami di Cakrawala Iman. Kali ini kita membahas tentang pasangan lebih dari satu. Dan di sebelah saya sudah ada Ibu Arti. Nah, tadi kan saya udah bilang kalau biasanya kita sebut menikah suami lebih dari satu poligami. Nah, kalau ini punya dua suami. Waduh, poliandri. Ibu, kenapa sih poliandri? Iya. Cerita aja Bu, nggak apa-apa. Sebenarnya sih ya, nggak kepengen mungkin sudah jalannya seperti itu. Kebetulan suami saya kan pelayar ya. Setahun sekali, tadinya 2 tahun sekali, terus setahun sekali. Ya, kebutuhan nafkah batin ya. Gitu. Sudah berapa lama Ibu? 2 tahun. 2 tahun? Iya. Dengan, maaf, suami baru ini Ibu menikah? Nikah siri. Oh, nikah siri. Ya. Sudah punya anak? Yang baru nggak punya anak. Anak-anak tahu Ibu? Anak-anak Ibu yang tahu? Oh, nggak tahu. Saya rahasiakan. Nah, Ibu selama melakukan dalam arti kata poliandri ini gitu, nah, anak-anak nggak tahu. Berarti kan Ibu sembunyi-sembunyi ya? Ya. Nah, itu melakukan dalam arti kata melakukan tugas Ibu sebagai seorang istri, itu kan Ibu melakukan, maksudnya dalam satu rumah dengan suami yang ini tuh apa memang rutin atau memang ada waktunya? Ada waktunya. Ada waktunya. Memang sudah komitmen ya. 1 minggu sekali saya di sana. Terus anak-anak nggak nanya Ibu? Nanya di mana? Mama kemana? Oh, kebetulan saya kan masak ya. Hobinya masak suka disuruh masak gitu. Udah seperti itu. Sampai saat ini belum ketahuan oleh anak. Dan suami saya juga nggak tahu ya. Kalau dianya sih tahu, suami kedua tahu saya punya suami. Tapi suami kedua juga tidak punya istri lagi atau tidak? Tidak, berjaka. Oke, baik. Nah, Ustaz, ada cerita nggak dulu zaman Rasulullah pernah terjadi poliandri atau macam kasusnya dengan Bu Arti ini? Baik, jadi poliandri itu sungguhnya sudah terjadi bahkan di zaman Rasulullah SAW. Bukan, dia dilarang bukan karena hanya bercampurnya nasab nanti, tapi juga dulu di kalangan jahiliyah. Bahkan ada suami yang nyuruh istrinya untuk berhubungan dengan seorang laki-laki. Misalnya seorang itu bangsawan, tampan, cerdas. Jadi li'ajlil istibdo namanya. Hanya untuk supaya mendapatkan keturunan yang katanya punya kualitas lebih bagus, sehingga malah istrinya sendiri diperintahkan untuk mendatangi laki-laki itu. Ya, itu jelas ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Juga dulu ada praktek poliandri yang dilakukan, misalnya seorang wanita bila ingin menikah, dia nanti akan mengundang laki-laki. Itu mungkin bisa sampai 10 laki-laki dalam riwayat. Nanti dia akan berdatangan bergantian tidur bersama wanita itu. 10 orang itu. Nanti kalau sudah hamil, kemudian melahirkan, dipanggillah orang ahli untuk menaksir kira-kira dari 10 orang ini anak yang mana. Dan semua itu haramaha al-Islam. Ya. Dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan firman Allah, wal muhsanatu minan nisa. Surat An-Nisa ayat 24. Jadi al-muhsanat adalah wanita-wanita yang sudah punya suami. Ya, itu adalah wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab menyebutkan bahwa zawatul azwaj, artinya wanita-wanita yang punya suami, muharramatun, haram, ala ghairi azwajihinna, kecuali hanya untuk suaminya, hatta yufariquhunna azwajuhunna bimautin au furqati talaqin au faskhi nikahin. Dia haram dinikahi oleh siapa saja sehingga suaminya itu mentalak dia, atau berpisah karena meninggal, atau karena faskhi nikahin. Fasakh itu misalnya gini, ada seorang, udah dah, saya membatalkan akad nikah. Ternyata dia begini-begini, dipulangin lagi maharnya, ya, dikembalikan lagi sama dia. Atau ada orang yang baru nikah, kemudian begitu dilihat istrinya belang-belang kulitnya. Itu bisa. Saya batalkan pernikahan ini, bisa. Kalau sudah begitu, dia berarti jadi wanita yang bebas, bukan lagi imra'atul ghair, bukan lagi wanita milik orang lain yang diharamkan di dalam syariah, di dalam agama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena memang dia mengacu kepada ayat yang tadi, ya. Kalau terjadi pernikahan yang pertama dan yang kedua, maka dalam kitab Subulus Salam disebutkan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang pertama. Iya. Yang kedua, walaupun siri, kalaupun syarat-syaratnya, rukun-rukunnya tercukupi, seperti nikah, cuma bedanya tidak diumumkan. Sebab siri itu kan perbedaannya dengan nikah biasa adalah kalau dia tidak diumumkan, gitu ya. Sah sebetulnya, tapi karena di sini ada halangan, ya, ada halangan. Ya, seperti misalnya kalau ada wanita, begitu saya mau pinang, ternyata sudah dipinang orang lain. Baru dipinang aja nggak boleh kita meminang. Iya, apalagi sudah menikah ya. Sudah dinikahi oleh orang lain. Baik. Dia adalah imra'atul ghair. Oke, baik. Mbak, Bu, ini kan selama ini suami nggak tahu. Ya, tahu. Kalau misalnya dengan suami yang ini tiba-tiba ibu hamil, sementara kan suami istilahnya jauh kan belayar. Ya. Itu apa yang harus dijaga. Oh, dijaga. Nah, Jadi selama ini komitmennya dengan komitmen dengan suami yang kedua ini, itu apa Ibu komitmennya? Nanti kalau suami saya pensiun, sudah pensiun, ya komitmennya kita harus pisah. Oh, ada batas waktunya ya, Bu ya? Oh, jadi kalau Ibu nunggu suami untuk tetap di rumah, baru Ibu pisah. Jadi selama ini kayaknya akur-akur aja dengan suami yang sekarang ini. Karena kan ketemunya setiap pertengahan Januari dengan suami yang pertama. Dan suami pertama sepertinya belum tahu dalam arti kata gelagat Ibu ya? Belum. Oke. Nah, dengan suami yang baru ini, suami yang baru ini tahu dengan status Ibu gitu. Tahu. Nah, kalau misalnya Ibu nggak khawatir, karena bedanya cukup jauh juga ya Bu ya? 17 tahun. 17 tahun dengan suami yang sekarang. Oh iya deh. Nanti kita lanjutkan lagi, Ustaz. Kita lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Cakrawala Iman akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami.